Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bocah terseret arus irigasi Batanghari ditemukan meninggal dunia. Pemerintah Payakumbuh ajak siswa dan pelajar untuk menghias dinding kosong di gelanggang olahraga Kubu Gadang. Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, puluhan sekolah dari berbagai tingkatan di Payakumbuh menghias tembok di kawasan gelanggang olahraga Kubu Gadang. Kegiatan yang juga diikuti organisasi perangkat daerah ini juga sebagai bentuk antisipasi agar tembok tidak dipenuhi dengan coretan atau tulisan yang tidak jelas, sekaligus juga sebagai wadah menyalurkan kreativitas generasi muda. Berbagai tema dilukis oleh siswa di sepanjang tembok yang mengelilingi kawasan gelanggang olahraga Kubu Gadang. Kegiatan ini difasilitasi oleh pemerintah Kota Payakumbuh untuk berkreasi dengan tema yang telah disesuaikan dengan identitas masing-masing. Beberapa tema yang banyak dibuat oleh sekolah adalah terkait budaya Minangkabau dan kehidupan sehari-hari. Siswa yang terlibat tidak hanya siswa laki-laki, namun juga perempuan. Mereka terlihat asik menuangkan ide dan kreativitasnya. Salah seorang siswa di Payakumbuh berharap kegiatan-kegiatan positif seperti ini bisa diperbanyak sebagai wadah generasi muda untuk menyalurkan hobi serta mencegah berbagai hal negatif. Senang sih karena bisa juga nyalurin bakat daripada tembok ini kosong, nggak tahu dicoret orang lain, nggak bikin yang aneh-aneh, mending bikin karya seperti ini. Pemerintah Kota Payakumbuh menyebutkan hal ini merupakan komitmen mereka dalam mendukung dan mengembangkan potensi kreatif masyarakat. Karena hasilnya bisa dinikmati oleh warga yang melintas di jalan itu. Kawasan gelanggang itu adalah suatu kawasan olahraga. Setiap sore, kadang-kadang minggu, hari libur, pagi, ramai masyarakat kita berkeliling, berolahraga di sana. Beberapa tahun lewat, itu dihiasi dengan gambar-gambar yang indah. Sekarang gambar itu sudah mulai memudar untuk menjaga kebersihan dan keindahan Kota Payakumbuh, khususnya di areal gelanggang tempat olahraga kita hias lagi dinding itu dengan gambar-gambar yang bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Tembok yang dihias dengan berbagai tema tidak hanya indah dipandang mata, tetapi juga syarat akan makna dan pesan bagi semua, terutama bagi generasi milenial. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah toko kue di kawasan belakang Olo, pusat Kota Padang, terekam kamera pengintai. Berdasarkan rekaman itu, anggota Satreskrim Polresta Padang menangkap pelaku tanpa perlawanan di kawasan Alai pada Senin malam. Bersama pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sebuah sepeda motor hasil curiannya. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna pemeriksaan lebih lanjut. Namun saat berada di kantor polisi, pelaku kejang-kejang. Tak hanya itu, pelaku juga ngompol di celana. Polisi kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Hasil pemeriksaan di rumah sakit, pelaku dinyatakan sehat dan tak mengalami penyakit apapun. Ternyata, kejang-kejang bak orang kesurupan hanya akal-akalan pelaku saja, karena dirinya takut masuk penjara untuk yang kedua kalinya. Setelah kita amankan satu orang tersangka pencurian sepeda motor untuk
tersangka terekam CCTV. Dan lalu kita amankan di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Untuk tersangka sendiri, setelah kita interogasi, pura-pura kesurupan. Itu barang bukti dan tersangka sendiri sudah kita amankan. Kini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polresta Padang dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi tengah melakukan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat di tingkat kecamatan. Tahapan pemungutan suara ulang di Bukit Tinggi memasuki tahap penghitungan suara di tingkat kecamatan. 3 kecamatan yang ada di Bukit Tinggi tengah melakukan rekapitulasi. Hasil di kecamatan ini akan direkap kembali untuk tingkat kota. Seluruh kotak suara dari TPS yang tersebar di 360 lokasi dibawa ke kantor kecamatan untuk direkap oleh PPK hingga Selasa. Selanjutnya, KPU Bukit Tinggi akan merekapnya pada tingkat kota, mulai hari ini hingga Kamis besok, 18 Juli 2024. Ini sudah selesai penghitungan di tingkat TPS, kemudian tahapan selanjutnya logistik ini kotak suara ini akan kembali ke PPK di tingkat kecamatan, kemudian mulai besok itu siang di tingkat kecamatan itu kawan-kawan PPK akan melakukan rekap. Kemudian pada tanggal 17 dan 18 itu kita di tingkat kota akan melakukan rekap juga. Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi akan menggelar rapat rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kota pada tanggal 18 Juli. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Nomor 12, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.